Di acara ini saya berulang kali mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa pertemuan, sesuatu yang terjadi, kegiatan-kegiatan yang berlangsung itu selalu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan pertemuan saya dengan anak-anak muda yang terpanggil hatinya untuk berbuat baik juga bukan kebetulan. Dan beberapa waktu yang lalu, saya juga bertemu dengan anak-anak muda yang luar biasa. Mereka melakukan kolaborasi kebaikan. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memanggil sahabat saya yang selama ini sudah kita kenal melalui kemampuan dia bermain musik, menyanyi. Dia juga melakukan banyak kebaikan. Kali ini dia ditemani oleh ponakannya. Siapa dia? Nugi dan Tanita. Nugi, keren-keren. Tanita. Oke, menarik sekali karena hari ini Nugi membawa serta Tanita ya, ponakan ya. Iya. Tapi Nugi sendiri, kita semua tahu bahwa Nugi punya kepedulian yang luar biasa terhadap lingkungan. Coba ceritakan sedikit kegiatan terakhir berkaitan dengan kebaikan. Baru-baru ini juga saya dengan teman-teman muda yang kemudian beda generasi. Nggak usah ngomong ke sini, muda, beda generasi. Salah ya? Kesana aja, nggak usah ya. Saya sangat menyambut baik generasi yang milenial ini yang tadinya saya sempat mikir mungkin agak apatis terhadap semua yang terjadi di sekitar kita. Tapi ternyata saya menemukan satu kelompok anak muda yang kemudian bertemu dengan saya dan mereka punya inisiatif, mempunyai program namanya Rethink. Apa itu? Program tentang bagaimana kita berpikir ulang tentang semua hal dari gaya hidup kita sehari-hari yang mengakibatkan menurunnya kualitas alam ini. Dan salah satu yang kita tawarkan dengan teman-teman ini adalah mengajak orang untuk memulai dari kesehariannya untuk mengurangi, pasti yang sekarang lagi heboh, plastik. Anit, kamu sendiri sebagai anak muda, apa yang kamu lakukan untuk berbuat kebaikan dalam hidupmu? Kan kemana-mana pasti kita sering banget aus kan ya. Buat saya pribadi selalu kemana bawa tumbler. Tumbler. Iya, tumbler, terus bawa tas belanja, bukan plastik. Bisa dilipat. Bisa dilipat, masukin tas. Untuk apa? Tujuannya apa? Ya karena kita kan pasti gak jarang buat belanja, misalnya pergi ke tempat terus beli jajanan daripada pakai plastik yang sekali buang. Itu kita aku sendiri diajarin juga sama Nugi buat bawa. Masa diajarin enggak? Ya cukup tertular lah. Itu pelajaran tuh nggak langsung. Betul, benar. Dia kan melihat Aku omnya. surprise banget dari seorang Gen Y ya kan? Gen Y tahun 2000-an kan namanya. Aku itu. Terus lanjut. Ketemu terus tiba-tiba dia mempunyai aktivitas-aktivitas yang buat saya kok beda ya sama anak-anak di generasinya dia. Salah satunya adalah dengan inisiatifnya dia, setiap dia ulang tahun pasti ada visit ke rumah yatim piatu. Ini orang lumayan unik. Baik, hari ini mau nyanyi satu lagu khusus kayaknya ya. Satu lagu khusus apa permintaan itu? Bapak Raja, Bapak Andi F. Noya yang kalau di Papua namanya Bapak Raja. Kalau di Papua dipanggil Bapak Raja. Saya ditanya, Nugi, punya lagu kah yang bisa kita nyanyikan untuk benih baik? Terus saya bilang, nggak punya. Saya punya lagu judulnya Lagu Untuk Dunia. Oke. Itu saya buat kira-kira tahun 2008. Tapi kemudian saya dengarkan liriknya kembali, ternyata memang ceritanya Lagu Untuk Dunia ini adalah untuk mengajak dunia berbuat tentang kebaikan-kebaikan oleh siapapun, kepada siapapun dengan cara-cara yang kita pilih sendiri. Dan itu lagu itu judulnya memang Lagu Untuk Dunia. Tapi begitu saya kasih dengar ke Om Andi, ini nanti lagunya jadinya Lagu Untuk Dunia. Enggak, saya ganti karena saya yang menciptakan. Benih Baik judulnya. Wow. Oke, mari kita sambut Nugi, Tanita, dan Leo. Sudah banyak batin yang terlukai
dan berjuta mimpi-mimpi hilang tak tergapai. Diamkah aku, malukah aku? Sudah banyak kemurnian hilang di nurani, tiba saat setiap jiwa untuk perbaiki dengan memberi, dengan berbagi. Oh dunia, janganlah kau bersedih, masih banyak teman baik di sini. Oh dunia, ku ingin kau kembali, bawa benih baik dalam kasih. Oh dunia, janganlah kau bersedih, masih banyak teman baik di sini. Oh dunia, ku ingin kau kembali, bawa benih baik dalam kasih murni. Benih baik. Berikutnya saya akan mengundang seorang perempuan yang saya kenal kira-kira 2 tahun yang lalu berkaitan dengan kegiatan yang dia lakukan dan tentu saja perbuatan baiknya. Mari kita sambut Mira Hung. Mira, apa kabar? Baik, Keren baik. banget Oh, gitu bajunya. ya. Siapa yang desain ini? Aku, tapi yang mewujudkan mamiku. Berapa tahun lalu kita bertemu Iya, dalam programku yang lain, Iya. namanya Big Circle Iya. di Metro TV. iya, Karena di situ Mira menceritakan apa yang dia lakukan melalui produk-produk Iya. yang jadi kreasi Mira ya. iya. Waktu Melalui itu brand apa? Majima. Terus apa yang waktu itu dilakukan sehingga diceritakan di Big Circle? Brand pertama aku adalah Majima. Itu adalah social entrepreneur aku yang bergerak fokusnya di bidang pendidikan anak-anak, menyokong sarana pendidikannya seperti sekolah atau gaji gurunya atau uang transportasinya yang tidak pernah terpikirkan oleh instansi-instansi yang lain mungkin. Jadi waktu itu karena background aku adalah product designer waktu itu di perusahaan aku bekerja dulu ya Bang. Jadi aku bikin produk yang hasil gambarnya itu adalah gambar-gambar anak yang aku latih di desa tersebut. Gambarnya aku pilih beberapa, aku desainkan ulang supaya lebih bagus, lebih kualitasnya juga cantik. Lalu aku jualkan produk-produk tersebut, hasil keuntungannya itu dikembalikan lagi ke desa mereka. Jadi konsepnya adalah dari mereka untuk mereka gitu. Iya. Itu Majima. Majima. Sekarang ini kan Mira baru saja meluncurkan satu karakter baru. Iya. Ya, kalau kita lihat di belakang ini karakternya ya. Iya, Namanya Mia. namanya Mia. Nah, cerita sedikit mengenai Mia ini. Jadi dari namanya dulu ya,
papa mamaku tuh sebenarnya manggil aku dari kecil Mia. Jadi namanya diambil dari nama kecilku. Terus banyak orang nanya kenapa kelinci, karena Chinese zodiak aku juga kelinci gitu. Bahkan bentuk alis dan matanya itu sebenarnya alis dan mata aku. Aku launching ini di Hari Kebaikan Dunia, World Kindness Day di 13 November 2019. Peluangnya justru datang ketika aku ditawarin langsung oleh Line. Nah, stop sampai di sini. Oke. Ketika sudah enak-enak bekerja di Walt Disney, tiba-tiba Mira memutuskan untuk berhenti. Ya. Dan ini kemudian dikaitkan dengan cerita Mira kena stroke dalam usia yang masih muda. Nah, Mira, ini adegan yang menarik ini. Oke. Ketika sudah enak-enak bekerja di perusahaan internasional, perusahaan besar ya, Ya. Walt Disney, tiba-tiba Mira memutuskan untuk berhenti, atau bukan tiba-tiba mungkin. Mira memutuskan untuk keluar. Ya. Dan ini kemudian dikaitkan dengan cerita Mira kena stroke Oh iya. dalam usia yang masih muda. Coba cerita dikit ya soal stroke ini. Memang aku sering migrain, cuman ini rasa pusingnya agak berbeda dan sebenarnya aku udah nggak bisa merasakan badan aku yang di sebelah kiri. Pada saat itu aku nggak tahu aku kenapa. Akhirnya dia cepet-cepet bawa aku ke rumah sakit terdekat dari kantor. Terus aku disuntik dan ya segala macem lah ya. Aku agak lupa aku diapain, tapi abis itu aku tidur ternyata. Ketika bangun, aku ketemu sama dokter spesialisnya. Ya, beliau menjelaskan bahwa aku kena mild stroke sebenarnya, stroke ringan, gitu. Dan untungnya cepat ditanganin, jadi aku cepat balik gitu. Tapi aku dimaki-maki, Bang. Oleh? Dokternya, kalimat yang paling mengena ketika dia bilang, lu kalau kayak gini terus, udah umur 36 mati aja, gitu. Dari situ aku shock banget, aku kayak, memang itu pertama kalinya aku benar-benar memikirkan tentang kesehatan. Dan waduh kalau 36 aku beneran mati gitu ya, aku cuman punya sedikit waktu loh untuk merealisasikan mimpi aku. Baik, dan kemudian pergi ke India, itu Iya. juga semakin memantapkan ya keinginan untuk betul-betul punya brand sendiri. Iya, Tapi jadi- sebelum sampai di situ, Ya oke. kita lihat dulu tayangan berikut ini. Kenapa juga inspirasi dari India ini? Di tempat-tempat tersebut banyak sekali karya seni seperti lukisan atau relief atau candi-candi yang menceritakan tentang kebaikan dan ajaran Sang Buddha yang bertahan selama ribuan tahun dari generasi dan ke generasi. Dari situlah sebenarnya ide awal Miwa terbentuk. Jadi waktu itu aku mikir, wah sebenarnya tuh aku juga sama seperti seniman-seniman dan artis-artis ini yang sebenarnya juga bisa menghasilkan suatu karya seni, dan sebenarnya karya seni gue nih harus bermanfaat atau melakukan suatu kebaikan yang bisa berguna bagi orang dari generasi ke generasi gitu. Dan ternyata belakangan kemudian memang Mira melakukan banyak sekali ya perbuatan baik, pemberdayaan kaum perempuan terutama ya. Iya, Termasuk di desa Kopeng. di Desa Kopeng di Terus Semarang. di penjara tadi ya. Iya, di lapas seluruh Indonesia. Apa yang Mira lakukan apa? Lakukan pelatihan-pelatihan pemberdayaan ekonomi baik di lapas seluruh Indonesia atau di daerah-daerah. Jadi perempuan-perempuan itu diajarin untuk apa? Ada yang aku ajarin membatik, ada yang aku ajarin merajut, ada juga aku ajarin melukis di tote bag. Jadi ada perubahan ya. Ya. Termasuk tadi di layar kita lihat juga ada ibu-ibu di desa, sebuah desa di Kopeng Ya, di Semarang ya. Di Kopeng itu aku melatih membatik. Iya. Merajut juga Dan tampaknya merajut ini. juga Iya. sama aku bisanya cuman di dunia seni ini, dan kebetulan memang ibu-ibu di sana waktu ditawarin mereka memang mau, dan mereka memang dulunya punya heritage membatik tapi memang sudah punah. Nah, Gitu. setelah itu banyak yang Mira lakukan, tapi yang terakhir ini Mia ini Ya,
dari mana muncul gagasan bikin boneka kelinci ini ya? Oke. Yang mirip Mira ini. Iya. Bagaimana cerita lahirnya Mia ini? Ini karakter ini ya? Iya, karakter. Oke. Jadi Line itu datang ke aku. Line Indonesia. Ini. Line Indonesia. Ini aplikasi ya bentuknya? Aplikasi chat dan Oke. media sebenarnya ya. Oke. Waktu itu yang datang ke aku namanya Bulan Gading atau Soyong. Jadi Soyong itu tertarik sekali bekerja sama dengan Miwa. Tapi dia bilang, Mbak Mira, saya tertarik sekali dengan Miwa, tapi kalau mau bikin stiker di Line itu harus karakter, tidak bisa terlalu abstrak seperti motif pattern. Ayo dong Mbak, karena Mbak juga dulu pernah bekerja di karakter, dunia karakter, pasti Mbak bisa deh bikin karakter gitu. Awalnya tuh aku nolak, walaupun itu udah diajak dinner ya, diajak janjian di mall gitu. Kenapa nolak? Aku capek, aku udah di dunia itu 6 tahun, aku ingin punya sesuatu yang aku kembangkan. Lalu di kenapa Miwa. mau? Soyong tuh dengan hebatnya berpersuasif banget dengan aku. Akhirnya dia bilang gini, ya udah deh Mbak, kalau Mbak nggak tertarik, aku buka data numbersnya. Jadi dia kasih aku angka data-data dan aku kaget sekali. Ternyata Stiker aja bisa menjangkau segitu banyak manusia, segitu banyak pengguna aktif aplikasi Line. Dan itu aku kaget sekali. Oke, stop sampai di sini karena nanti ada Soyong, ada Ancali. Ancali, iya. Nah, Ancali cerita, kenapa kemudian tertarik ngajak Mira untuk kolaborasi? Karena ujungnya saya dengar ada niat sama-sama berbuat baik ya. Betul. Gimana ceritanya? Line ini kan kita berkomitmen untuk terus mendukung kreator-kreator lokal di Indonesia. Dari situ nih backgroundnya gitu, pas kita ngelihat, oh ini sesuai banget pas ada momentumnya adalah Hari Kebaikan Dunia. Dan memang pesannya sangat positif kan ya, jadi Mia ini menyampaikan pesan positif, kebaikan gitu, dan sesuai banget sama Line juga komitmen kita sangat sejalan. Kolaborasi kebaikannya ini bagaimana? Coba cerita. Dengan pembelian stiker ini kita bisa juga memberikan donasi. Oke, teknisnya adalah kalau kita membeli stiker di situ, sebagian dari hasilnya itu didonasikan untuk Akan perbuatan baik didonasikan. atau kegiatan-kegiatan sosial. Betul sekali. Oke. Terima kasih Ancali, terima kasih Line. Nah, bukan cuma stiker, ternyata kemudian jadi boneka ini ya? Iya. Ini juga dijual? Iya, ini akhirnya aku jual karena ternyata untuk mengajak orang berbuat baik itu kita harus kreatif Bang kalau zaman sekarang. Jadi nggak bisa cuman pakai link terus cuman ajakan gitu. Itu mungkin culture-nya belum ada Bang. Jadi aku harus berputar otak gimana caranya supaya yang belum mengenal Mia itu ingin berdonasi walaupun mungkin nggak ngerti caranya memakai aplikasinya atau nggak familiar dengan digital, teknologi. Jadi akhirnya aku produksilah si boneka Mia ini. Jadi aku jualan, keuntungannya aku balikin lagi ke program aku dengan Benih Baik, yaitu sedekah mainan. Nah, menariknya ini ada berapa ya? 15 boneka 15 yang mau dibagikan. Mari kita lihat siapa yang beruntung 15 penonton hari ini. Iya, akan mendapatkan boneka Mia. Saya ingat waktu itu ayah pernah bilang, kamu sekolah ke Amerika, ambil ilmunya, kembangkan dan pulang dan bangun bangsamu. Nah, kata-kata itu selalu mengiang. Mira, aku dengar baru-baru ini Mira ke Tasikmalaya Iya Bang. bersama Arto Subiantoro Iya. atau Arto Biantoro, anaknya Chris Biantoro. Iya. Ngapain ke sana? Aku undang Mas Arto waktu itu ke acara launching Mia di Hari Kebaikan Dunia. Beliau datang, bukannya ngasih selamat waktu itu, tapi malah ngajuin proyek lainnya. Ah, nggak bener berarti. Tapi seru banget karena ternyata beliau itu sebelum ke acara Mia, beliau itu meeting dengan Mas Akbar, yaitu putra Tasikmalaya yang berinisiasi
untuk melakukan gerakan penyelamatan payung tasik. Stop sampai di situ. Karena ada baiknya kita undang Arto, gimana? Iya, oke, boleh. Ya, mari kita sambut Arto Subiantoro. Iya. Selamat datang di acara KKNI. Terima kasih, ya. Bang Andi. Luar biasa, ini jalan-jalan ke Tasikmalaya. Ya. Supaya kita semua tidak bingung apa yang mereka lakukan, bagaimana kalau kita lihat dulu liputannya? Iya. Ini dia liputannya. Arto Subiantoro atau yang sering disapa Arto mempunyai peran penting dalam memajukan pelaku usaha di Indonesia. Berkat kerja kerasnya menjadi aktivis brand lokal, dia berhasil melahirkan program digital online Brand Adventure Indonesia. Melalui Brand Adventure Indonesia, Arto berkolaborasi dengan Mira Hong dalam memajukan brand lokal Indonesia. Salah satunya membuat pelatihan UMKM payung gelis khas Tasikmalaya. Berarti udah berapa tahun, Mak, ngelukis payung? Udah, sekarang umur Mak ya juga udah 75. 75. Dari Ngelukis tahun dari umur 60. Iya, 5. Terus? Nggak ada yang nerusin ini, Mak? Enggak ada. 300. 100.000? Iya. Hah? Serius? Iya, kalau bayaran ada 2 minggu udah banyak penta gitu, pinta diminta. Kalau segede gini berapa? 12.500, 1.250. Kalau sekura 2.000. Sakura tuh yang itu, Mbak. Nah, sekura yang gini 2.000. Itu kan lebih hebat, jadi tergantung dari ribet tadi. Gitu, Neng. Kita sendiri sebagai pemerhati dari budaya itu mencoba untuk mendorong kepada pemerintah supaya selamatkan gitu loh. Karena keselamatan dari budaya, warisan budaya tak benda ini sudah mengalami beberapa proses peristiwa politik di kita itu. Dengan kolaborasi ini, diharapkan brand lokal Indonesia semakin maju dan berperan dalam kehidupan masyarakat. Ya, tapi sebelum cerita ke Tasik tadi, cerita sedikit karena hampir sama cerita kehidupannya, yaitu kerja di satu perusahaan periklanan besar, ya multinasional, kemudian memilih keluar. Nah, apa yang terjadi? Iya, jadi pertama saya beruntung sekali punya orang tua yang tadi disebutkan namanya. Ya. Menyekolahkan saya ke Amerika. Pulang dari Amerika, saya langsung ditempatkan memang pada saat itu di sebuah perusahaan multinasional di bidang periklanan, salah satu yang terbesar di dunia. Senang sekali karena di situ saya langsung bisa berkolaborasi, bekerja dengan passion yang mau saya lakukan. Tapi memang ini multinational company, jadi banyak sekali brand-brand besar, brand-brand asing yang memang menjadi klien kami pada saat itu. Nah, semuanya mulus, semuanya indah. Tahun pertama, kedua, ketiga, bahkan di tahun pertama saya beruntung bisa menjadi bagian dari tim yang memenangkan sebuah piala Citra Pariwara pada saat itu. Itu adalah salah satu penghargaan tertinggi di dunia periklanan di tahun pertama. Tapi waktu terus berjalan, semua indah. Karir terus menanjak, menjadi kreatif director juga di usia 30 tahun pada saat itu sangat sulit sekali. Ada satu apa ya di kuping ini yang selalu bilang kayaknya ini bukan apa yang mau saya lakukan, bukan apa yang mau saya ambil gitu ya. Saya ingat waktu itu ayah pernah bilang, kamu sekolah ke Amerika, ambil ilmunya, kembangkan dan pulang dan bangun bangsamu. Nah, kata-kata itu selalu mengiang. Tapi cerita bagaimana sampai kemudian kalian berdua tergerak, tertarik, terdorong, terpanggil untuk masalah payung tradisional Tasikmalaya. Nah, waktu berjalan, ternyata apa yang saya lakukan di dunia brand, membantu brand-brand kecil, brand-brand lokal khususnya, ternyata nggak sendirian, Bang Andi. Ada hampir lebih dari 50 orang di daerah yang berbeda-beda juga melakukan hal yang sama. Apalagi setelah Brand Adventure kemudian masuk ke layar kaca, begitu banyak teman-teman yang bilang bahwa oh saya juga melakukan hal yang sama dengan kamu di kota-kota saya, dan
saya sangat senang sekali karena saya merasa nggak sendirian lagi kan. Dulu dianggap kayak orang gila gitu, ngerjain sendirian, keluar dari comfort zone, melakukan hal-hal yang secara bisnis belum bisa dijustifikasi. Nah ternyata ada 50 orang dan jumlahnya terus bertambah. Nah salah satu dari sekian banyak para brand aktivis ini adalah seorang anak muda dari Tasikmalaya bernama Akbar Mujahid. Dia adalah, saya rasa orang yang sangat peka sekali dengan apa yang dia lihat di daerahnya, di Tasikmalaya. Lalu Akbar bilang, bro, ini kita ada masalah nih. Orang Tasik manggilnya bro juga. Harusnya kan Kang. Dia lebih Jakarta daripada kita. Karena dia lama di Jakarta. Bro, ini seru banget cerita tentang payung Tasik yang tadi dibahas. Dan Akbar melihat ini dengan cara yang sangat jelas sekali dan sangat paham sekali. Lalu mengajak saya untuk berkolaborasi bersama. Dan saya pikir ini adalah cita-cita yang mau kami bangun. Membangun brand bukan cuma soal bisnisnya saja, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, nilai-nilai sosial, budaya. Karena kami percaya bahwa membangun brand lokal itu pertama memberikan lapangan pekerjaan, kedua mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan yang terpenting adalah membangun rasa cinta pada Indonesia. Oke, dan Akbar sudah ada bersama kita ini ya. Akbar sudah ada bersama dengan kita. Mujahid. Oke, Akbar, cerita mengapa sampai kemudian kamu merasa penting untuk mengusulkan agar payung-payung khas atau payung-payung tradisional khas Tasik ini dikembalikan marwahnya, ya, dihidupkan kembali, karena ini pernah jadi apa ya, termasyur, ya, jadi legenda di zamannya. Di zamannya. Bagaimana sih kondisi pengrajin di sana sekarang ini, pengrajin payung? Ketika 2 tahun setelah saya memutuskan tinggal di Tasik. Kemudian saya melihat di sana ada sebuah simbol logo Kota Tasikmalaya, di mana di sana ada sebuah payung gelis. Tapi yang aneh bagi saya adalah saya tidak melihat payung gelis itu ada di Kota Tasik. Jadi simbolnya ada, tapi kalau kemana-mana nyari payung gelis itu kok agak sulit. Susah. Gitu. Nah itu yang membuat saya bertanya, kemudian saya melihat, oh ternyata kondisi si pengrajinnya juga sangat miris kalau saya lihat. Dan mirisnya itu gimana ya? Mirisnya itu mungkin seperti ini. Sebetulnya marketnya itu ada, tapi kondisi pengrajinnya kok tidak dalam sebuah keadaan ekonomi yang baik. Sehingga boleh dikatakan pas-pasan. Yang lebih mirisnya lagi, ternyata mereka itu sudah tinggal 2 orang pengrajin yang sudah lanjut usia, di usia 74 tahun. Kenapa regenerasinya nggak jalan? Nggak jalan. Oke, yang pertama adalah nilai ekonomi sangat rendah. Ketika saya tanya ke mereka, margin keuntungannya juga sangat sedikit. Kemudian tempatnya juga ya mungkin kalau dibilang layak, cukup, tapi kalau untuk sebuah industri itu sangat jauh dari kata cukup. Tapi selama ini siapa yang masih membeli payung Tasik ini ya? Rumah makan, mungkin untuk sekedar dekorasi atau ketika ada event saja, dan itu seasoning juga Bang, jadi tidak tiap hari tidak ada untuk order. Dipakai begitu? Tidak untuk dipakai karena kenapa tidak nggak dipakai? Bahannya kain dan kertas Bang. Dengan kehadiran teman-teman untuk mencoba ya, membuat ini lebih modern, reaksi para pengrajin apa? Ada beberapa yang mensupport kita, ada yang beberapa mungkin sedikit agak mundur ketakutan karena mungkin takut pasarnya direbut gitu. Tapi yang mengerti, dan kita coba jelaskan juga bahwa yang kita lakukan bukan untuk merebut pasar mereka, tapi yang pertama adalah memperbaiki kualitas produk. Terima kasih ya Akbar ya. Sama-sama. Oke, siapa yang mau pakai payung ini? Terutama saya, supaya nggak kepanasan. Baik, terima kasih Anda masih bersama saya dan masih ada Arto serta Mira ya. Nah, setelah ke sana bagaimana reaksi ibu-ibu? Tadi kan diajarin juga. Iya. Dan pengrajin di sana ketika melihat ada upaya untuk mengangkat kembali payung gelis Tasikmalaya ini. Ada yang senang banget, sangat welcome, bahkan sangat mensupport. Tapi ada juga yang khawatir akan perubahan yang akan kita lakukan gitu. Perubahan selalu membuat banyak orang khawatir. Iya, betul. Oke, terus? Gitu. Bersyukur sekali aku bisa diajak ke Tasikmalaya untuk bertemu para pengrajinnya bersama
orang-orang yang baik dan menginspirasi aku ini. Ini ya corak yang ditawarkan ya. Iya, itu corak-corak ini yang sudah contoh dapat sentuhan sebenarnya. dari Mira. Iya, ini. Oke, siapa yang mau motif pakai Mila. payung ini? Terutama saya, supaya nggak kepanasan. Ini dia ya. Ya, Iya. dan ini semuanya sudah anti air. Bahan apa ini? Parasut. Jadi untuk bahan kita sedang mencoba 2 bahan Bang sebenarnya. Iya. Yang satu bahannya bahan payung pada umumnya yaitu parasut yang di print. Kalau tadi kan kalau kena hujan catnya luntur. Iya. Kalau ini dijamin mau hujan 1000 kali catnya nggak luntur. Udah mulai jualan. Udah mulai jualan. Iya. Terus Ada perubahan ya. yang satu bahan parasut, Bang, yang satu lagi bahannya namanya Tyvek. Tyvek itu adalah sebenarnya kertas anti air. Jadi secara filosofi bahan ini lebih dekat dengan filosofi payung tasik, yaitu yang ciri khasnya terbuat dari kertas. Tapi kali ini kertasnya memang sudah industrial, jadi memang sudah anti air dan bisa di print Bang. Setelah di print, Iya. itu juga anti luntur 1000 kali banjir. Kalau saya bilang nggak ada yang kebetulan, Iya. ingat nggak? Tanpa sengaja kita ketemu lagi di Iya. salah satu kafe. Iya. Nah, saya di tempat lain, Mira Aku di dan tempat teman-teman di lain. tempat lain. Iya. Kemudian saya bersama seseorang yang begitu dipertemukan dengan Mira, baru ngobrol 5 menit, dia bilang, kita sebenarnya bisa saling kolaborasi lagi karena orang ini orang baik. Ya, karena dia sering banyak sekali atau dia banyak sekali membantu saya dalam kegiatan sosial. Terus kemudian ketemu Mira, dia menawarkan untuk menyiapkan bahannya ya. Iya. Namanya Pak Guntur, orangnya ada di sini. Tapi kemudian Mira bertemu dengan teman-teman yang lain ya, yang juga siap untuk menyediakan materi atau bahan ini ya. Dan sebenarnya Bang juga aku dipertemukan dengan orang yang sangat baik sekali, Iya. walaupun juga baru kenal. Entah kenapa dia juga sangat baik sama. Oh, itu teman saya pasti. Kebetulan beliau juga hadir di sini, namanya Pak Riano. Mana dan Pak Riano? Freddy. Boleh berdiri Pak Riano. Pak Freddy juga ya. Jadi Oke, ini orang baik berarti ya? sangat baik. Teman saya itu. Oh, iya. Iya. Oke. Jadi Pak Riano ini dan Pak Freddy inilah yang membantu mengeprint di bahan parasut dan bahan Tyvek. Ya. Bahkan beliau ini begitu tahu ini proyek sosial, langsung memberikan harga modal. Wah, kolaborasi kebaikan. Iya. Jadi enggak. Atau perubahan apa yang hendak dilakukan atau sudah dilakukan untuk mulai membangkitkan kembali payung khas Tasik ini? Nah, yang saya lakukan pertama kali adalah memposting topik itu di Instagram. Saya posting, saya bilang bahwa ada payung Tasik dan memang tadi yang Bang Ani bilang benar, kebaikan selalu menarik lebih banyak kebaikan. Tiba-tiba ada seorang jurnalis senior, Mbak Indah namanya, yang kontak saya bilang, Arto, saya mau ikutan di proyek payung Tasik. Dan saya senang sekali karena itu tadi, kita punya passion yang sama. Dan pada saat kami berangkat ke Tasik, 1 minggu sebelumnya Mbak Indah bilang, boleh nggak saya ajak seorang fotografer? Saya bilang, siapa itu? Fotografernya? Namanya Arben Rampe. Saya bilang, wah, Itu idola saya itu. Mana ada nggak di sini? Ada. di sebelah Mbak sana. Indahnya ada juga nggak? Ada Mbak Boleh Indah. berdiri dong. Iya. Jadi Kolaborasi kebaikan lagi. Jadi Mbak Indah ini sangat strategis sekali dalam proyek ini karena yang tadi Akbar cerita, brand adalah soal narasi dan penulisan narasi, topik yang tepat, isu-isu yang menyentuh itu menjadi sangat penting sekali untuk kami bangun. Jadi kami juga berangkat kemarin dengan Mbak Indah juga untuk menggali cerita-cerita yang selama ini tidak pernah didengar oleh orang tentang payung Tasik. Ditambah dengan kekuatan visual dari Bang Arbain. Jadi kami lempar pre-order dan pre-ordernya sudah langsung disambut oleh beberapa brand yang juga mau bekerja sama. Dan ada 2 perusahaan yang sudah pre-order dan ingin mensupport kegiatan ini. Mereka adalah BCA. Teman-teman BCA. Ada Pak Ketut di sini. Pak Ketut. Terus. Jadi yang satu lagi adalah Frank & Co. Frank & Co. Bahkan dalam idenya kami berdiskusi dengan Frank & Co. Nanti mereka akan buat pendan dari payung Tasik. Berbentuk payung. Berbentuk payung yang nanti akan dijual. Dan penghasilannya semua dikembalikan kepada pergerakan payung Tasik. Wah. Oke. Nah, saat peluncuran Mia
Ini kan ada beberapa teman yang hadir dan kemudian menjadi bagian dari keinginan berkolaborasi tadi ya, ingin berbuat baik bersama-sama. Nah, salah satu diantaranya ada Ratna. Ratna betul. ini founder dari Precious One. Nah, tapi ada sisi lain yang luar biasa ketika melihat bagaimana Ratna dengan Precious One atau P1 itu melakukan banyak kegiatan yang nantinya akan cocok untuk kolaborasi. Mari kita sambut Ratnawati Sutejo. Iya, Ratnawati Sutejo. Iya. Nah, karena Ratnawati ini juga mendukung teman-teman penyandang disabilitas. Di antara yang hadir ada juga teman-teman tunarungu, teman-teman tuli. Maka bagaimana kita memberikan apresiasi dengan sama-sama bertepuk tangan dengan cara mereka. Iya. Terima kasih. Nah, coba cerita sedikit mengenai apa itu Precious One atau P1. Sebuah wadah yang kita bangun untuk membantu pemberdayaan buat teman-teman disabilitas. Karena mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan, jadi kami buat Precious One untuk menghasilkan karya yang masyarakat beli dengan kualitas yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Ya, keren banget ya. Nah, sekretaris di sebuah perusahaan, mapan, udah enak, kemudian memutuskan untuk berhenti. Dan kemudian aktif membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas. Betul. Kenapa kok sudah enak-enak kerja sebagai sekretaris, memutuskan untuk keluar waktu itu? Ratna, terima kasih sudah hadir di acara Ki Candy. Tadi saya jelaskan bahwa dulu Ratna sekretaris di sebuah perusahaan, mapan, udah enak, kemudian memutuskan untuk berhenti. Dan kemudian aktif membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas. Betul. Kenapa kok sudah enak-enak kerja sebagai sekretaris, memutuskan untuk keluar waktu itu? Jadi sebenarnya tidak ada rencana ya untuk keluar, karena waktu itu pas saya sibuk bekerja dan Tuhan izinkan saya sakit selama 2 bulan. Tuhan izinkan saya sakit? Iya, hepatitis A, tapi SGOT, SGPT saya itu sampai angkanya 2000. Tinggi sekali, Bang. Jadi harusnya normalnya di bawah 100, saya 2000. Dan saya bersyukur banget virusnya A, jadi saya dokter masih menganggap bahwa ini masih aman, tapi saya harus istirahat total 2 bulan. Akibatnya apa kalau sakit itu ya? Saya tidak bisa melakukan kegiatan, jadi saya lemes sekali badan saya hanya bisa bertahan duduk di tepi ranjang sekitar 15 menit, habis itu saya nggak punya kekuatan lagi dan saya harus berbaring. Jadi saya perlu mengerahkan sekuat tenaga saya untuk melakukan semua aktivitas selama 2 bulan. Nah, artinya apa? Setelah Anda merasakan sakit itu? Ya, jadi waktu itu saya merasa bahwa ketika saya punya anggota tubuh lengkap dan saya tidak bisa melakukan apapun, saya merasa nggak berguna hidup saya. Dan dari situ saya berpikir bahwa gimana dengan teman-teman disabilitas yang tangan, kaki, semuanya nempel tapi tidak bisa berfungsi. Sedangkan saya waktu itu masih bisa berfungsi, Jadi hanya Anda tidak mulai punya kekuatan. berempati nih ya? Betul, saya mulai merasa bahwa gimana ya perasaan mereka. Akhirnya saya bernasar sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya hidup lebih lama, saya kepengen dong bergaul, mengenal dunia disabilitas itu seperti apa yang dulunya saya nggak ngerti sama sekali. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan? Belajar bahasa isyarat. Jadi saya belajar bahasa isyarat? Iya, saya belajar bahasa isyarat. Sesudah belajar bahasa isyarat? Dan setelah belajar, saya mulai setiap kali saya ketemu sama orang-orang, teman atau siapapun, saya mulai menceritakan kerinduan saya bahwa saya kepengen lo bergaul sama teman disabilitas, saya kepengen berteman dengan mereka. Jadi di antara semua yang saya temuin ternyata ada 1 orang yang punya adik tuli. Dan akhirnya dia bilang, adik saya tuli, oke di mana? Di rumah. Boleh nggak saya kenalan? Saya bilang gitu. Saya datang ke rumahnya, saya bergaul sama dia, saya ngobrol. Anak ini merasa bahwa ini Ratna, kenapa bisa bahasa isyarat ya?
Yang selama ini teman tuli ini berpikir bahwa dia nggak mau bergaul sama orang normal karena kerjanya cuma ngejek mereka. Dan sedangkan saya datang ke dia, saya sebagai orang normal, kok saya bisa komunikasi sama dia. Akhirnya saya berteman sama dia dan saya ajak dia ke kantor. Saya bilang, mau nggak kamu datang ke kantor untuk bikin sesuatu. Dan akhirnya dia datang dan langkah pertama saya adalah bikin kartu dan jepit rambut. Itu tidak punya rencana sama sekali untuk sampai hari ini. Dan akhirnya dia senang, dia dapat uang dari hasil jualan kartu dan jepit rambut itu. Lalu dia merasa bahwa ternyata gue bisa ya bikin dan kerja. Dan akhirnya saya mulai terus pasarin dan anak ini berkata kepada saya, boleh nggak saya ajak teman saya? Dan ternyata temannya tuli juga gitu. Dan akhirnya saya bilang boleh gitu. Dan akhirnya bertambah sampai akhirnya hari ini Precious One seperti ada. Hari ini. Nah, Precious One ini kegiatannya apa saja sekarang ini? Saat ini jadi selain kami punya workshop yang isinya produksi dan kemudian berjalannya waktu kami mulai mempunyai beberapa program yang fokusnya adalah semua berhubungan dengan dunia disabilitas. Salah satunya adalah kami mengadakan Special Day for Special Children di mana kami mengundang ribuan anak berkebutuhan khusus di satu kota untuk kami ajak bermain bersama. Dan kami tahun ini di bulan Maret nanti kami adalah yang ke-7. Jadi sebelumnya kami udah di Semarang, Tegal, Kabupaten Bandung, Solo, Purwokerto, November kemarin di Jakarta, dan tahun ini di Sidoarjo. Dan mungkin akan lanjut di kota berikutnya karena kami sudah diminta 3 kota untuk tahun ini. Baik, itu baru satu program. Tapi nanti cerita program berikutnya. Iya. Tapi sebelum itu tentu kita mulai penasaran apa yang dilakukan sehari-hari. Kita bisa lihat nanti di videonya ya. Ini dia tayangannya. Kembali ke belakang, Ibu keberatan dengan apa yang menjadi keputusan Ratna ya, keluar dari perusahaan untuk kemudian ngurusin tanda kutip, ngurusin teman-teman penyandang disabilitas. Kenapa orang tua keberatan? Sebenarnya mereka keberatan karena mungkin memikirkan masa depan. Mereka berpikir bahwa ketika kamu ngurusin orang-orang disabilitas ini, nanti kamu mau makan apa gitu ya, terus masa depan kamu bagaimana gitu, lebih ke situnya. Saya cuma bertekad bahwa saya tahu bahwa apa yang saya ambil keputusan ini untuk menolong kehidupan orang disabilitas tidak salah. Dan sempat, aduh kalau bisa kerja yang lain deh gitu kan, jangan ngurusin orang disabilitas. Tapi saya tetap nekat dengan apa yang saya lakukan dan sampai akhirnya waktu saya lupa tahun berapa saya diliput oleh Kompas di Sosok dan orang tua saya baca hampir 3/4 halaman. Padahal orang tua saya waktu itu habis operasi katarak dan tidak boleh membaca tulisan terlalu kecil, bahkan tidak boleh menangis. Dan ketika dia baca dan dia nangis, dia di daerah dan kemudian dia telepon saya dan dia berkata, saya bangga punya anak kamu. Dan itu sesuatu yang saya nggak pernah harapkan. Tapi jadi akhirnya saya di perjalanan pulang saya nyetir dari kantor ke rumah, saya nangis sepanjang sebenarnya berjalan karena saya merasa bahwa ternyata apa yang saya lakukan dengan apresiasi yang masyarakat berikan itu sebagai bentuk bahwa ternyata apa yang saya lakukan buat orang disabilitas tidak salah. Sip. Iya. Nah, bagaimana ceritanya waktu ketemu ngobrol terus muncul gagasan bagaimana kalau kita kolaborasi ya? Iya. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu berapa bulan yang lalu saya satu panggung dengan Mira kebetulan diundang di sebuah seminar talk show di acara Sukagakai. Iya, ya. Dan kemudian punya ngobrol kami mulai mengenal dan di situ Mira sempat kayaknya kita perlu bisa deh kolaborasi gitu. Itu waktu di bawah, masih duduk di bawah nih, belum naik panggung. Nah setelah naik panggung, talk show lumayan panjang ya, 2 jaman. Kemudian ada penanya, nggak tahu dari siapa, dari siapa, tiba-tiba bisa menanyakan kepada kami, apakah kalian ada rencana untuk kolaborasi gitu? Nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Dan akhirnya ya kita ngomong di atas panggung bahwa memang tadi duduk di situ kita udah rencanakan kolaborasi gitu. Dan setelah itu Mira datang ke workshop kami dan Mira sempat cerita tentang kerinduan dia untuk bikin rajutan.
Dan waktu bikin rajutan saya bilang, serajutan tuh bener nggak sih seperti ini? Karena dulu saya kecil pernah ngerajut dan bener gitu. Akhirnya dia terus dorong saya untuk bikin Mbak, bikin gitu. Dan waktu itu saya mikir gini, dengan teman-teman di Precious One, produksi kami lumayan padat. Jadi kalau ditambah lagi sebuah pelajaran itu makan waktu dan ekstra banget untuk mengerjakannya. Lalu saya merenungkan apa yang Mira tawarkan, itu saya memikirkan berhari-hari sampai menemukan sebuah konsep yang menurut saya ini bisa dilakukan. Jadi akhirnya kami sepakat bikin namanya Merajut Harapan, di mana kami mengajak semua para pengrajut disabilitas sebenarnya terbuka di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung menjadi mitranya di Precious One untuk melahirkan sebuah karya berkolaborasi dengan Mira. Jadi sudah beberapa teman-teman disabilitas yang mendaftar ke kami. Jadi kami tentukan bahwa mereka harus kirim foto dulu nih hasil rajutan yang mereka sudah pernah buat, kemudian membuat video. Dan bahkan kalau memang mereka disabilitas fisik pun kami pengen melihat fotonya, apakah benar-benar mereka disabilitas. Kalau teman tuli, saya akan video call, saya wawancara pakai bahasa isyarat. Jadi membuktikan bahwa benar mereka disabilitas. Setelah itu kami kirim bahan dan desain dan kemudian mereka kirim balik bahannya dan sistem pembayarannya kita akan transfer. Tidak ada yang kebetulan lain, kolaborasi. Jaket yang memang disupport oleh Eiger, tapi belakangnya didesain oleh teman-teman tuli. Wah, coba kasih lihat dong. Semua keuntungannya kita kembalikan lagi untuk pergerakan teman-teman disabilitas. Masih bercerita tentang perbuatan baik antara satu dan yang lain, kemudian berkolaborasi, bersinergi, bersama-sama ingin menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat ya. Salah satu tadi adalah masalah yang dihadapi oleh teman-teman penyandang disabilitas. Nah kalau ada yang tanya kok bisa sampai berapa itu, masuk ke tahun ke-16 ini ya? Tahun ini tahun ke-16, kok bisa tahan untuk melakoni kegiatan membantu orang, sementara banyak orang untuk merasa bahwa apa yang dia lakukan hanya untuk dirinya sendiri, dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Apa yang membuat Ratna begitu kuat melakoni kehidupan seperti ini? Pertama karena itu sebuah panggilan. Saya pertamanya dealnya sama Tuhan. Yang kedua ketika saya jalanin ini, ternyata saya melihat banyak sekali perubahan hidup dari teman-teman disabilitas. Dan dari mereka dulunya menganggur, akhirnya mereka dapat pekerjaan, dari mereka dulu tidak bisa, akhirnya jadi bisa, dan bahkan dari mereka yang mungkin ditolak, tidak dianggap, tapi hari ini karya mereka diterima oleh masyarakat. Dan itu menjadi sebuah penyemangat hidup saya sendiri untuk terus membantu, terus melakukan sesuatu buat teman-teman disabilitas di Indonesia bisa terus berkarya dan berkembang. Yes, dan hasilnya sudah kita lihat ya. Iya. Karena tadi saya sudah tunjukkan karya yang ini juga ya. Ini apa ini? Itu tas pouch kecil tapi bisa ditenteng gitu, tapi bentuknya baju gitu ya. Jepang ini ya? Iya. Kimono Jepang ya? Karena waktu itu pas dibuat, didesain waktu kita ada pameran dengan tema Jepang. Dan iya. saya lihat ini jaket yang dipakai Ratna, belakangnya ada gambarnya. Ini beli atau hasil karya juga? Jaketnya beli, tapi ini dilukis oleh teman tuli. Oh, lukisannya apa itu? Lukisannya wow, ini dan keren ya. Kemudian dikasih aplikasi juga dari Perca, jadi ini nggak akan sama. Kenapa kita buat ini? Karena kita kepengen juga melahirkan para pelukis-pelukis disabilitas dan nantinya kedepannya di seluruh Indonesia juga untuk bisa berkarya bersama dengan Precious One. Dan sekarang kita juga berkolaborasi dengan brand ambassador Eiger. Apa kolaborasinya? Jadi, apa? Beruntung sekali karena brand adventure juga disupport oleh Eiger. Dan kebetulan Mbak Ratna juga, sebenarnya saya mengenal Mbak Ratna jauh sebelum, lebih dulu dibandingkan mengenal Mira. Iya, karena brand aktivis juga ini ya. Iya, dan Ratna ini juga sebenarnya brand aktivis dengan spesialisasinya di dunia disabilitas. Iya. Karena brand-brand disabilitas juga penting untuk diangkat. Dan kami berkolaborasi dalam bentuk membuat jaket yang memang disupport oleh Eiger, tapi belakangnya didesain oleh teman-teman
tuli. Wah, coba kasih lihat dong. Dan ini rencananya akan kami lelang juga di Brand Adventure dan semua keuntungannya kita kembalikan lagi untuk pergerakan teman-teman disabilitas. Keren. Baik. Nah, kalau dilihat di sini ya, Arto, apa yang dilakukan bersama-sama dan kemudian kita dengar juga dengan semua kegiatan Mira. Mira ini ketua pemberdayaan ekonomi wanita seluruh Indonesia. Di organisasi namanya Wandani. Oh, di organisasi namanya Wandani. Iya. Wandani itu apa? Wandani itu kepanjangan dari Wanita Theravada Indonesia. Sebenarnya organisasinya di organisasi Buddhis, di organisasi agama, tapi kita terdaftar di Kementerian Agama dan ini organisasi resmi dari pemerintah juga. Sudah 24 tahun berdiri. Wow, kegiatannya apa? Kegiatannya banyak, Bang. Sebenarnya kita banyak divisi dan banyak cabang-cabangnya. Kebetulan aku dipercayakan menjadi ketua bidang usaha kreatif pemberdayaan ekonomi wanita yang tersebar di 24 kota seluruh Indonesia. Apa yang dilakukan? Jadi tugas aku sebenarnya ke daerah-daerah ini untuk menggali potensi apa yang bisa digali di daerah tersebut. Nah, salah satunya yang tadi kita sudah lihat di video, yaitu pemberdayaan batik di Kopeng dan pemberdayaan ngerajut di Kopeng. Dan gitu. saya lihat teman-teman Wandani ya, sudah dan di sini ya. ada foundernya Ibu Metasari dan ketua umumnya hari ini Ibu Weni loh. Iya. Nah, kita berikan aplaus yang luar biasa ya. Nah, di akhir acara ini ya kita ingin Nugi kembali tampil ya. Untuk membawakan satu lagu berkaitan juga dengan kebaikan. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita panggil Nugi kembali ke panggung? Bagaimana kalau Nugi dengan kebaikannya berbagi produk-produk Precious One? Siap. Oke. Hanya menunjuk ke layar siapa yang beruntung. Oke. Tugasnya ringan ya. Tapi enteng ya tugasnya ya. Tapi bisa berubah loh kalau itu nggak sesuai dengan kebaikan yang dibagikan. Oke? Siap? Hari ini siapa yang beruntung mendapatkan produk-produk Precious One? Inilah dia. Ini yang luar biasa hari ini karena saya bertemu dengan orang baik. Saya buatkan Imani. Dengan gambar Nugi. Ampun. Sudah kami isi kira-kira 1 miliar. Ya. Mungkin nolnya yang lain bergulir, entah berapa. Bisa dipakai di mana aja ya? Bisa dipakai di mana aja. Kartu ini dipersembahkan untuk orang-orang hebat. Dan salah satu yang menerima kebaikan itu adalah Nugi. Terima kasih Pak Andi. Oke, tapi Nugi tidak sendirian karena kita akan membagikan kartu semacam ini yang sudah diisi juga kepada 20 penonton. Wih. Berarti 20 miliar. Begitulah. Nah, coba gini lagi dong. Siapa yang beruntung? Oke. Inilah dia yang beruntung. Woi, ada 10 sekarang. Lagi. Wah, 20. Jadi itu dulu. Nah, terima kasih. Sebelum nyanyi dan sebelum menjelaskan lagu apa yang akan dinyanyikan, kita bagi buku. Kali ini saya minta Nugi juga melakukannya ya. Semua yang ada di sini. Apakah sudah mendapatkan buku ini? Apakah semua bahagia? Sakti juga. Emang si Andy bikin bahagia. Ya. Nah, kebahagiaan yang sama kami ingin bagikan bagi Anda semua yang ada di rumah. Sehingga kami harapkan Anda juga mendapatkan buku ini. Caranya mudah, ikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan juga bisa melalui undian di kickandy.com.
Dan bagi Anda tadi yang tidak bisa mengikuti episode kali ini dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube Kick Andy Show dan juga di metrotvnews.com. Begitu ya. Dan sekali lagi, bagi Anda, berikan makna dalam hidup Anda dengan berbuat baik. Caranya mudah, dengan berdonasi di benihbaik.com. Baik, kalau begitu, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Ratna, Arto, dan Mira.